Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, jadi beberapa hari ini teman-teman, khususnya di Kalimantan Selatan, itu terdapat berita hangat tentang penetapan Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan bahas ini teman-teman, tapi setelah yang satu ini. Nah teman-teman, jadi kalau kita bicara mengenai Banjarbaru sebagai yang ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan Selatan, memang isu ini berhembus, bukan isu ya. Sebenarnya berita ini hangat setelah tanggal 15 Februari tahun 2022 pada undang-undang tersebut, tepatnya bab kedua, kalau tidak salah pasal 7, bahwa ibu kota provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di kota Banjarbaru. Sebenarnya saya tahun 2021 saya tidak kaget dengan informasi ini. Pada bulan Februari 2022 berita ini hangat, tapi saya tidak kaget karena ibaratnya ada spoilernya. Saya mendapatkan spoiler dari Bang Rifki Mirjani Karsayuda yang terhormat anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Selatan yang sangat aspiratif, yang sangat humble dan terbuka terhadap masyarakat umum. Jadi beliau di Instagram beliau memang sudah ada RUU rancangan undang-undang tentang, kalau tidak salah ada 9 atau 7 atau 9 kalau tidak salah. Mohon maaf koreksi kalau salah. Undang-undang dari provinsi. Jadi kalau kita bicara mengenai ini, bulan September tahun 2021 saya sudah mendapatkan informasi tersebut. Dan saya pun ikut mengomentari di Instagram beliau sebagai paling tidak aspirasi dari seorang warga dari kota Banjarbaru. Nah ini menarik ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita tarik garis lurus dari sejarah Banjarbaru sendiri, memang sejak era Dr. Murjani, gubernur pada saat itu, pada saat upacara mengalami kebanjiran. Saat itu Kalimantan Selatan masih belum ada, tetapi lebih kepada Kalimantan, provinsi Kalimantan. Saya lupa apakah Kalimantan atau Borneo pada saat itu. Sekitar tahun 1950-an. Jadi di sana beliau upacara dan tampaknya pada saat upacara itu agak becek atau kebanjiran kurang lebihnya. Lalu dimintalah kepala PU dari provinsi, Prescek kalau salah ya. Atau beliau itu perbantuan dari kementerian, saya lupa, William Andres van der Veel mencari dua wilayah. Yang pertama yaitu daerahnya Gunung Apam, yang kedua Palangkaraya. Dua daerah inilah yang dianggap strategis sebagai pengganti ibu kota dari Kalimantan. Saat itu masih berkedudukan di kota Banjarmasin. Dan dapatkanlah Gunung Apam, yang semula itu mengapa disebut Gunung Apam, karena ada warung yang jualan apam, dan di sana kalau tidak salah ada para pekerja tambang intan yang makan di sana. Kemudian ada kalau tidak salah singgahan-singgahan dari mobil-mobil juga zaman dulu. Jadi di warung sana disebut Gunung Apam karena ada warung apam itu tadi. Dan dirancanglah dua daerah tersebut oleh van der Veel. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa van der Veel sangat bingung untuk menyampaikan namanya tersebut. Jadi sehingga ada sedikit insidentil menyebutkan nama daerah tersebut karena ini merupakan Banjar yang hanyar. Kalau istilah orang Banjar, hanyar itu baru, maka disebutlah Banjarbaru. Desain Palangkaraya dan Banjarbaru itu luar biasa, dirancang oleh ahli tata kota berkebangsaan Belanda, namun memiliki nasionalisme untuk membangun daerah. Itu tadi van der Veel. Di Banjarbaru sendiri ada beberapa Banjarbaru, tipe-tipe Banjarbaru, maksudnya wilayah yang semula ada, kalau tidak salah awal-awal itu ada 9 kampung, kalau tidak 7 kampung atau 9 kampung di Banjarbaru.
Namun ada desain-desain baru yaitu Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3. Dan daerah-daerah tersebut didesain sedemikian rupa sehingga aman dari daerah banjir dan sebagainya. Jadi ini luar biasa desain-desain ini. Nah, kembali kepada Banjarbaru sendiri. Memang Banjarbaru ini kalau dari rancangan sejak Gubernur Dr. Murjani itu memang bakal dijadikan ibu kota pengganti Banjarmasin yang dianggap kurang ideal. Meskipun memiliki nilai histori tersendiri, nilai sejarah yang luar biasa sejak zaman atau Patih Banjarmasin itu luar biasa. Tetapi dalam hal ini para birokrat saat ini ingin mendesain bagaimana kepentingan umum desain-desain Kalimantan Selatan itu yang ideal. Menariknya untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini sebenarnya dasar undang-undang Provinsi Kalimantan Selatan sendiri itu cuma pada kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956. Bayangkan, sejak tahun 1956. Tentu saja itu sejak zaman Orde Lama. Ini mengisyaratkan bahwa undang-undang tersebut memang didesain pada saat itu yang masih Kalimantan itu terdiri dari beberapa provinsi saja. Saya lupa, kalau tidak salah itu yang provinsi Kalimantan ini Kalimantan Barat, baru yang berikutnya Kalimantan Timur tahun 1957. Dasarnya cuma tahun 1956. Jadi sangat wajar memang undang-undang ini perlu diperbarui lagi yang khusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun kita atau Kalimantan Selatan ini sudah ada beberapa tahun, sudah cukup lama provinsi tersebut, bukan provinsi baru seperti Sulawesi Barat seperti itu, atau Kalimantan Utara. Nah, atau Kalimantan Utara itu provinsi baru. Tapi Undang-Undang Kalimantan Selatan sendiri itu dasar hukumnya nomor 25 tahun 1956 yang masih memuat dengan beberapa provinsi lain. Koreksi kalau salah. Sehingga perlu diupdate untuk kekhususan Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Apresiasi kepada anggota DPR RI Bang Rifki Mirjani Karsayuda yang telah mengenai rancangan undang-undang ini, dan kata beliau sudah melakukan sosialisasi, kemudian dengar pendapat dengan pihak provinsi dan sebagainya. Terlepas dari kontroversi mengenai undang-undang ini, khususnya pemerintahan Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan beribu kota di Banjarbaru. Memang sejak era gubernur Bapak Haji Rudi Arifin memang mencanangkan pemindahan pusat perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan yang semula berada di Banjarmasin berangsur-angsur sudah pindah ke kota Banjarbaru. Desain awal memang cuma pusat perkantoran saja. Artinya perkantoran gubernur semuanya dan dinas-dinas lainnya itu berada di kota Banjarbaru. Dan saat ini kita sudah mengetahuinya bahwa di kota Banjarbaru terdapat komplek perkantoran gubernur yang sangat megah dengan grand design rumah Banjar, yaitu yang kalau orang sini bilangnya di GB, komplek gubernuran katanya, atau komplek gubernur itu di daerah Cempak. Dengan berpindahnya komplek perkantoran tersebut ke kota Banjarbaru, mungkin belum lengkap rasanya jika ibu kota pemerintahan pun berkedudukan di kota Banjarbaru. Menurut saya sebagai warga kota Banjarbaru sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan yang secara langsung. Bahkan ada kecenderungan sebenarnya saya pribadi sebagai warga kota Banjarbaru merasakan mungkin kecemasan, ketakutan sebenarnya, kecemasan. Dalam hal ini saya bukan berarti tidak mendukung dengan undang-undang tersebut. Saya secara pribadi mendukung saja apa yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Mengapa? Karena mungkin pemerintah berpikir panjang tentang keadaan kota Banjarbaru yang lebih fresh. Kota Banjarmasin memiliki nilai sejarah. Seperti layaknya kita mengibaratkan pemindahan ibu kota negara atau IKN itu dari Jakarta. Jakarta merupakan kota yang penuh sejarah,
dan dipindahlah ke Penajam Pasir atau saat ini dibilang Nusantara ya. Saya pikir semua itu penuh pertimbangan dan wajar. Saya pikir sebuah pemerintahan itu ingin mendapatkan suasana yang lebih fresh, lebih segar, sehingga lebih mudah ditata dan sebagainya. Seperti kita bisa melihat bahwa di Malaysia pun juga ada pencanangan pemindahan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Jadi memang suasana Putrajaya dan sebagainya tampak lebih mudah dikelola. Kota Banjarbaru ini menurut saya unik. Saya bukan karena sebagai warga kota Banjarbaru, tidak. Tetapi saya pikir seperti ini. Banjarbaru ini adalah kota yang unik, yang sebenarnya dengan garis-garis desain yang sudah ditata sedemikian luar biasa oleh Van der Veel, dengan alun-alun kota di Murjani, kemudian dengan pembagian Banjarbaru yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian Banjarbaru ini berada di tengah-tengah, bahkan berada di dalam Kabupaten Banjar. Saya pikir seperti itu, di dalam Kabupaten Banjar. Meskipun dulu sebelum menjadi kota Banjarbaru, dulunya merupakan kota administratif yang masih bagian dari Kabupaten Banjar sebelumnya. Banjarbaru itu daerahnya cukup strategis dan wallahu alam karena didesain sejak awal untuk menghindari banjir dan sebagainya. Insya Allah potensi-potensi banjirnya insya Allah tidak ada. Namun ini yang saya pikir, desain-desain yang luar biasa tadi, sebenarnya harapan saya ketika undang-undang itu berlaku, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di kota Banjarbaru, ada beberapa harapan yang saya inginkan. Yang pertama, Banjarbaru sebagai ibu kota yang masih segar, yang seperti saya sampaikan ini sebelumnya, harus memiliki grand design, master plan, penataan kota hingga ke masa depan. Sebuah ibu kota ini kita harus berpikir modern. Bagaimana Nusantara didesain dengan ibu kota yang memiliki pemikiran modern, dengan desain yang modern, memanfaatkan dan sadar akan keindahan alam ataupun keadaan alamnya. Banjarbaru harus bisa mendesain hal tersebut, jangan menjadi dan berkembang menjadi kota yang liar. Harapan saya terhadap kota Banjarbaru, terhadap pemerintah-pemerintah terkait, semua wilayah Banjarbaru dipetakan dengan master plan grand design yang sedemikian rupa, sehingga itu menjadi kota yang aman, nyaman, indah, dan bukan tujuan utama menjadi kota metropolitan yang megah. Ketika Banjarbaru ini didesain segar dan didesain dan masih potensial untuk diatur, maka harapan saya Banjarbaru ini bisa ditata kelola mengenai drainasenya, tata airnya, sehingga potensi-potensi banjir itu bisa diantisipasi dengan baik. Kemudian bagaimana Banjarbaru ini memiliki taman-taman. Saya pikir taman-taman ini merupakan aset-aset berharga untuk kota Banjarbaru. Taman-taman ini jangan dianggap remeh sebagai hiasan-hiasan semata, tetapi taman-taman ini suatu saat nanti akan berpotensi terhadap psikologis para warganya. Seperti kita ketahui bahwa kota-kota besar itu akan berdampak psikologis yang menekan, atau bisa dibilang warga masyarakat di sebuah kota besar itu tampak lebih stres. Entah dengan potensi kemacetan, entah dengan potensi kemajemukan warganya, kemudian banyaknya warga berkumpul di sana, kemudian banyaknya gedung-gedung yang sehingga menimbulkan cuaca yang mungkin cuaca atau iklim lokal saya bilang, kondisi yang cukup panas bagi warga-warganya di sana. Jadi kalau kita perhatikan, Banjarbaru harus memiliki garis besar, aturan-aturan tegas, kemudian perencanaan-perencanaan yang memang bisa bersifat visioner melihat keadaan-keadaan yang di masa depan. Baik penataan kotanya, kemudian drainase, taman dan sebagainya. Taman itu sangat berpengaruh. Nanti suatu saat ketika
kota itu menjadi besar dan sebagainya, taman akan menjadi sesuatu hal yang indah dan menjadi sebuah refreshing bagi warga-warganya. Dan ini tentu akan menjadi sebuah kebutuhan bagi warga-warga yang bertumbuh di kota-kota besar. Tambah lagi, saya berharap sebenarnya Banjarbaru ini tidak menjadi sebuah kota metropolitan dengan gedung-gedung megah yang, karena potensi-potensi kota besar itu tentu saja diiringi dengan, mudah-mudahan tidak terjadi, itu bisa jadi potensi-potensi hiburan sebagai pelengkap kota-kota besar, kemudian potensi-potensi kriminal di mana kesenjangan itu ada. Saya berharap hal tersebut tidak terjadi sehingga sebenarnya penataan warga kota Banjarbaru pun bisa dikelola sejak awal. Jadi saya harapkan paling tidak pengelolaan di sini adalah pengelolaan keseluruhan kota Banjarbaru, bagaimana ditata, memang jangan sampai menjadi kota yang tumbuh secara liar, tetapi memang kota yang tumbuh dengan grand design yang sudah dipikirkan sebelumnya, antisipasi terhadap keadaan sosial, terhadap keadaan alam, dan mengharapkan Banjarbaru tetap hijau sehingga sejuk di mata. Selain itu juga antisipasi ini juga bersifat sosial dengan penataan warga kota yang bisa jadi memiliki potensi urbanisasi atau warga-warga lain datang ke kota Banjarbaru, namun dengan pengelolaan baik, insya Allah akan bisa diantisipasi dengan baik, sehingga potensi kriminalitas, kesenjangan sosial itu bisa diantisipasi sejak dini. Mungkin itu saja paling tidak opini saya tentang bagaimana terkait isu yang hangat Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Tuliskan di kolom komentar jika kalian ingin berpendapat, koreksi jika terdapat kata-kata saya yang salah. Mohon maaf jika terdapat salah hilap kata. Secara umum saya mengapresiasi apapun keputusan bersama dari pemerintah. Mungkin itu merupakan usaha yang terbaik dari pemerintah untuk memajukan dan memberikan kenyamanan, kemudahan bagi warganya. Dan jangan salah, Banjarbaru berada di posisi yang cukup strategis, baik di area Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, maupun juga daerah hulu sungai dan sekitarnya, juga daerah Banjarmasin dan Batola. Jadi ini merupakan center, memang center. Banjarmasin merupakan, Banjarbaru merupakan center yang luar biasa. Dan satu hal lagi, menurut informasi yang saya dapatkan, Banjarbaru memang didesain untuk jadi ibu kota penunjang ibu kota negara penajam pasir. Jadi ini merupakan dua hal yang akan diampu oleh kota Banjarbaru. Semoga Banjarbaru menjadi kota yang nyaman bagi warganya, tenang bagi siapapun, dan menjadi kota yang maju dan sejahtera. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.